Selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Matematika 2A. Atau lebih tepatnya di sini kita akan berfokus pada bab 9 mengenai barisan dan deret. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang subbab 9.6 sampai 9.9, yaitu mengenai deret pangkat dan deret Taylor atau Maclaurin. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai deret pangkat. Untuk deret pangkat ini berbeda dengan pada video sebelumnya yang deret positif dan deret ganti tanda. Kita di sini nggak disuruh mengecek dia konvergen atau divergen. Tapi biasanya dalam soal kita disuruh mencarinya itu daerah kekonvergenan atau selang kekonvergenan serta jari-jari kekonvergenannya. Nah, untuk mencari daerah kekonvergenan serta jari-jari kekonvergenan, kita nanti akan menggunakan uji rasio mutlak yang sudah kita pelajari di deret ganti tanda. Nah, dari uji rasio mutlak di sini, kita akan mengecek limit n menuju infinite dari mutlak an plus 1 per mutlak an. Nah, di sini dia harus sama dengan suatu p, di mana p-nya itu harus kurang dari 1 agar dia konvergen. Karena kita tadi menceknya selang kekonvergenan setelah jari-jari kekonvergenan, makanya di sini kita harus kurang dari 1 hasil limitnya. Nanti kita lihat di situ selang X-nya itu ada di mana. Nah, nanti di sini akan ada 3 kasus dari hasil limit tadi. Nanti kita bisa mendapatkan suatu kasus di mana yang pertama itu konvergennya di satu titik. Nah, kalau konvergennya di satu titik, maka di sini nanti jari-jari kekonvergenannya dia itu sama dengan 0. Artinya di sini nanti hasil limitnya itu ternyata cuma ada satu nilai X yang menyebabkan dia rho-nya kurang dari 1, maka dia nanti jari-jarinya itu 0. Yang kasus kedua sekarang kalau misalkan konvergennya itu di suatu selang. Jadi misalnya ada selang A sampai B, di mana X-nya di sini ada selang A sampai B. Ini nggak masalah ada sama dengannya atau tidak, maka jari-jarinya itu di sini tinggal ada B min A per 2. Nah, ini jari-jari kekonvergenan untuk yang dalam suatu selang. Nah, yang ketiga, jika dia konvergennya itu di bilangan real. Artinya mau berapapun nilai X-nya, dia nanti selalu konvergen. Maka di sini nanti jari-jarinya itu adalah infinite. Nah, ini nanti jenis-jenis untuk kekonvergenan dari deret mutlak. Nah, sekarang di sini nanti deret mutlak sendiri nanti ada operasinya, ada subbab tentang operasi deret pangkat. Nah, operasi deret pangkat ini di sini itu nanti biasanya dalam soal kita disuruh merubah suatu fungsi menjadi suatu deret atau kebalikannya. Bisa kita rubah dari deret menjadi suatu fungsi, tergantung nanti yang disuruh soalnya itu bagaimana. Nah, untuk acuan dari operasi deret pangkat nanti ada 2 buah fungsi. Nah, di sini yang pertama ada fungsi 1 per 1 min X. Maka di sini nanti deretnya itu akan berbentuk 1 ditambah X kuadrat dan seterusnya. Dengan syarat nanti di sini mutlak X-nya harus kurang dari 1. Ini nanti tinggal dilihat dari sini nanti X-nya berapa. Nah, acuan yang kedua yaitu dengan fungsi eksponen atau E pangkat X di sini. Nah, untuk acuan E pangkat X di sini, dia itu nanti bentuk deretnya adalah 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya di situ. Nah, nanti di sini tinggal kita lihat fungsi yang mau kita rubah itu bagaimana, lebih mudah menggunakan acuan pertama atau acuan kedua. Atau deretnya nanti lebih mudah pakai acuan pertama atau acuan kedua. Tergantung yang disuruh dalam soalnya. Oke, nah setelah itu kita akan masuk ke deret Taylor serta Maclaurin. Nah, deret Taylor dan Maclaurin itu pada dasarnya bentuknya itu hampir sama. Nah, di sini nanti deret Taylor itu akan berbentuk berupa fx yang sama dengan di sini nanti ada A0 ditambah A1 dikali dengan X min A ditambah dengan A2 dikali dengan X min A kuadrat ditambah lagi dengan A3 dikali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Di sini nanti sampai AK dikali dengan X min A pangkat K. Nanti tergantung kita disuruh mencarinya deret Taylor-nya itu sampai orde berapa.
Kalau misalkan order 3 ya berarti di sini nanti sampai pangkat 3 saja atau sampai sini saja sudah selesai. Tapi kalau dimintanya order 4 dan seterusnya ya tinggal menyesuaikan. Dengan A0, A1 dan seterusnya di sini, dia itu berasal dari AN-nya itu sama dengan F turunan ke N dari A. Di sini nanti dibagi dengan N faktorial. Jadi kalau misalnya A0 berarti cukup FA per 0 faktorial. Kalau A1 berarti F turunan pertama A dibagi N faktorial dan seterusnya. Nah, bedanya Taylor dan Maclaurin itu apa sih? Untuk Maclaurin, di sini khusus kasus untuk yang A-nya sama dengan 0. Sedangkan Taylor ini di sini nanti bebas. Di situ mau A-nya berapapun terserah. Itu untuk Taylor dan Maclaurin bedanya cuma di situ. Nah, nanti di sini misalkan kita cuma menghitung deretnya itu cuma sampai suku kesekian. Maka di sini pasti ada galatnya dibanding dengan si deret Taylor yang biasa. Nah, galat dari Taylor, jika kita hitung sampai suku ke K saja, dia nanti simbolnya itu RKX di sini. Di mana di situ nanti sama saja dengan F turunan ke K plus 1, C dibagi dengan K plus 1 faktorial. Di sini nanti dikali dengan X min A pangkat K plus 1. Artinya misalnya kita dihitung cuma sampai suku ketiga, berarti kita tinggal mencari errornya dengan F turunan keempat, C per 4 faktorial, dikali X min A pangkat 4. Dengan C di sini itu ada di antara si X dan A-nya. Nanti tergantung X dan A-nya yang diketahui di soal itu berapa. Nah, ini tentang deret Taylor dan Maclaurin. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, yang nomor 1 disuruh menentukan jari-jari dan daerah kekonvergenan dari masing-masing deret pangkat berikut. Nah, ini ada sebuah deret sigma n dari 1 sampai infinite dari x pangkat n per 3 pangkat n. Artinya di sini nanti an-nya ada x pangkat n per 3 pangkat n. Nah, kita uji rasio mutlak dulu. Karena tadi untuk mencarinya kita pakai uji rasio mutlak. Nah, untuk uji rasio mutlak, di sini kita akan menghitung limit n menuju infinite dari mutlak AN plus 1 per mutlak AN. Mutlak AN plus 1-nya di situ berarti dari AN yang kita punya tadi, kita rubah N-nya dengan N plus 1, artinya ada X pangkat N plus 1 per 3 pangkat N plus 1, kita bagi dengan X pangkat N per 3 pangkat N. Nah, dari sini kita akan mendapatkan limit N menuju infinite, ini sama saja dengan X pangkat N dikali dengan X, dari sini bisa kita pecah. Nah, kemudian untuk 3 pangkat N plus 1-nya juga bisa kita pecah jadi 3 pangkat N kali 3. Nah, pembagi di sini kita rubah jadi pengali. Jadi 3 pangkat N per X pangkat N. Nah, dari sini bisa kita coret. Nah, tinggal limit N menuju infinite dari X per 3 mutlak. Nah, tadi dia, karena di sini udah nggak ada N-nya lagi, ya udah berarti hasilnya akan X per 3 mutlak. Agar dia konvergen tadi harus kurang dari 1, artinya di sini nanti ada X per 3-nya di antara min 1 dan 1. Artinya X-nya nanti di antara min 3 dan 3. Karena berada dalam selang, maka jari-jari kekonvergenannya atau R-nya sama dengan 3 min 3 dibagi 2. Atau hasilnya 3. Nah, ini jari-jari kekonvergenannya. Nah, untuk selang kekonvergenannya atau daerah kekonvergenannya, dia nggak cukup sampai sini. Kita harus cek juga batas di kiri dan kanannya. Karena dari uji rasio mutlak sebenarnya ada yang sama dengan 1, dia tidak bisa disimpulkan. Artinya kita harus cek dulu kalau ternyata konvergen dikasih sama dengan, jika divergen tidak usah dikasih sama dengan. Oke, yang pertama jika X-nya sama dengan min 3. Akibatnya deretnya akan berubah jadi N sama dengan 1 sampai infinite dari min 3 pangkat N, karena X-nya di sini dikali dengan min 3, bagi 3 pangkat N. Nah, atau di sini karena sama-sama pangkat N, berarti di situ nanti sigmanya bisa kita rubah. Sigma N dari 1 sampai infinite dari min 1 pangkat N, karena kecoret di situ. Nah, deret ini itu merupakan deret kali tanda. Nah, kalau dari uji TGT, dengan AN-nya sama dengan 1, dia selalu positif. Syarat pertama memenuhi. Cuman dari kemonotonannya, karena di sini F aksennya 0, F aksen X-nya sama dengan 0, karena di situ AN-nya 1, akibatnya fungsinya tidak monoton turun. Nah, karena tidak monoton turun, maka syarat kedua dari uji TGT, dia tidak memenuhi. Artinya berarti deret di sini, dia itu divergen. Karena uji TGT dia gagal.
Nah, karena divergen artinya di sini nanti tidak ada sama dengannya di min 3. Nah, sekarang kita uji di X sama dengan 3. Ketika kita hitung di sini, dia akan menjadi ada 3 pangkat N per 3 pangkat N. Atau tinggal sigma N dari 1 sampai infinite dari 1. Nah, di sini merupakan sama saja, kalau 1 itu kan sama saja dengan 1 pangkat N. Karena 1 pangkat berapapun ya tetap 1. Nah, ini merupakan deret geometri dengan rasionya 1. Nah, karena deret geometri dengan rasio 1, maka dia juga divergen. Nah, karena keduanya divergen, berarti di sini nanti daerah kekonvergenannya cukup yang tadi, dari min 3 sampai 3 tanpa ada sama dengan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kita disuruh mengubah deret pangkat berikut menjadi mengubah fungsi ini menjadi deret pangkat. Oke, nah di sini kita acuannya berarti lebih mudah ke yang acuan pertama. Tadi ada 1 per 1 min X yang sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat dan seterusnya. Nah, cuma di sini penambahnya belum 1. Biar penambahnya jadi 1, di situ saya manipulasi fungsinya. Saya keluarkan aja setengah. Kalau saya keluarkan setengah, dia nanti jadinya yang ini 1, dan di sini ada 5 per 2X. Atau ini sama saja dengan setengah dikali dengan 1 per 1 min 5 per 2X. Artinya ini udah mirip dengan acuan ini. Cuman X-nya dirubah dengan min 5 per 2X. Artinya di sini tinggal setengah dikali dengan ada 1 ditambah min 5 per 2, lalu ditambah dengan min 5 per 2X. Sorry, ini ada X-nya. Kuadrat, dan seterusnya. Atau berarti di sini nanti deret pangkatnya berupa sigma N dari 1 sampai infinite, di situ dari setengah dikali dengan ada min 5 per 2X pangkat N min 1. Karena awalnya di sini dia dari pangkat 0. Nah, ini berarti deret pangkatnya. Nah, sekarang radius kekonvergennya tadi syaratnya itu mutlak X-nya harus kurang dari 1 biar dia konvergen. Tapi karena di sini tadi X-nya diganti dengan min 5 per 2X, ya berarti yang dimutlakin min 5 per 2X. Harus kurang dari 1, artinya 5 per 2X mutlaknya harus kurang dari 1. Karena kalau dimutlakin minnya hilang, berarti 5 per 2X ada di antara min 1 sampai 1. Artinya X-nya nanti ada di antara min 2 per 5 sampai 2 per 5. Artinya radius kekonvergenannya di situ nanti akan menjadi 2 per 5 min 2 per 5 bagi 2. Atau jadinya di sini nanti ada 2 per 5. Nah, ini radius kekonvergenannya. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini kebalikan. Dia disuruh mencari fungsinya dari deret yang diketahui di situ. Nah, di sini dia, kalau misalkan kita uraikan deretnya, N-nya dimasukin 1, jadi nanti tinggal 1 saja, karena X pangkat 0 itu 1, ditambah 2X pangkat 1, ditambah 3X kuadrat, 4X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, untuk merubah ke fungsinya, tadi acuannya juga sama dari fungsi pertama, karena lebih mirip ke fungsi pertama. Cuman, dari fungsi pertama, di sini pengalinya itu harus 1 untuk masing-masing sukunya. Sedangkan di sini ada 2, 3, dan seterusnya. Ini misalkan saya namain sebagai fx. Nah, untuk menghilangkan 2, 3, dan seterusnya, salah satu caranya itu dengan mengintegralkan si fx tersebut. Kalau kita integralkan, di situ ada 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 dan seterusnya. Integralkan 1, dia nanti menjadi x, 2x jadi x kuadrat, 3x kuadrat jadi x pangkat 3, 4x pangkat 3 jadi x pangkat 4, dan seterusnya. Udah mulai mirip dengan ini. Cuman tidak ada satunya. Ya sudah, saya munculin aja 1 di depan. Cuman di situ nanti biar fungsinya tidak berubah, kita munculkan lagi di sini nanti min 1. Biar nanti 1 kurang 1 habis. Nah, artinya depan sini kita udah bisa rubah jadi 1 per 1 min X dikurang 1. Cuman yang kita cari tadi fx-nya, bukan integral dari fx ini. Berarti kalau kita mau mencari fx-nya, tinggal kita turunkan lagi. Karena di sini kan hasil integral. Berarti kalau misalnya mencari fx, ya kita turunkan di situ. Nah, turunannya apa? Turunan dari 1 per 1 min x. Jadinya nanti ada ln dari 1 min x dikali dengan min 1. Ada turunan dalamnya. Kalau 1 jadinya 0. Artinya dia fungsinya nanti bentuknya minus ln dari 1 min x. Seperti itu.
Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kita disuruh mencari deret Taylor di X sama dengan A. Dengan A-nya di sini menyesuaikan di soalnya. Di situ ada Fx-nya sama dengan E pangkat X. Nah, tadi bentuk deret Taylor, dia berbentuk Fx sama dengan, di situ ada F A ditambah dengan F aksen A kali X min A. Lalu di situ ada F double aksen A per 2 faktorial X min A kuadrat. Dan seterusnya. Berarti kita cari si F-nya. F aksennya, F double aksennya, dan seterusnya. Nah, Fx-nya di situ tadi ada E pangkat X. Artinya di sini nanti kalau FA-nya atau F1, dia nanti jadinya E. F aksen X-nya bagaimana? Tetap E pangkat X. Artinya di sini nanti F aksen satunya juga E. F double aksennya juga sama. Dan seterusnya. Nanti dia akan sama terus. Polanya sudah kelihatan. Artinya di sini nanti deret-deretnya akan berbentuk Fx-nya sama dengan E ditambah E karena F aksen A-nya tadi E juga kali X min 1 ditambah E kali X min 1 kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya nanti ada E lagi karena tadi turunannya tetap seperti ini. Atau di sini nanti deretnya bisa kita rubah jadi sigma N dari 1 sampai infinite dari E dikali X min 1 pangkat N min 1, karena di sini dimulainya dengan pangkat 0, si X min 1-nya, dibagi dengan N min 1 faktorial. Karena di sini pembaginya dari 0 faktorial, 1 faktorial, dan seterusnya. Nah, artinya di sini deret Taylor-nya akan berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Untuk masing-masing fungsi berikut, kita disuruh menentukan polinom Maclaurin. Nah, karena Maclaurin berarti A-nya 0, berderajat 3, artinya kita disuruh mencari sampai turunan ketiga. Dan gunakan untuk menaksir F0,1. Nah, karena A-nya 0, berarti di sini nanti F0-nya itu sama dengan len 1 atau sama dengan 0. Sekarang kita cari F aksennya. F aksen X-nya jadinya ada 1 per 1 plus X. Artinya di sini nanti ada F aksen 0-nya adalah 1, karena 1 per 1 tambah 0. Kalau F double aksennya di sini akan menjadi minus dari 1 per 1 plus X kuadrat. Atau di sini nanti F double aksen 0-nya akan menjadi min 1, sedangkan F triple aksen X-nya, dia akan menjadi 2 per 1 plus X pangkat 3. Atau F triple aksennya berarti di sini nanti akan menjadi 2. Artinya deret Maclaurin akan berbentuk Fx-nya sama dengan F0-nya 0, ditambah F aksennya ada 1, dikali dengan X min 0, lalu ditambah dengan min 1, dikali dengan X min 0 kuadrat, per 2 faktorial, lalu ditambah dengan 2 per 3 faktorial dari X min 0 pangkat 3. Dari sini sama saja dengan X dikurangi dengan X kuadrat per 2, karena 2 faktorial itu 2, lalu ditambah dengan 2 per 3 faktorial itu 6. Artinya dia ada sepertiga dari X pangkat 3. Nah, ini artinya deret Maclaurin order 3-nya, berarti untuk menaksir F0,1, dia akan menghampiri nilai tinggal masukkan X-nya 0,1 atau 1/10, berarti ada 1/10, dikurangi 1 per 100, karena dikuadratkan, dibagi 2, ditambah 1 per 1000, dibagi dengan 3. Atau sama saja dengan 1/10, dikurangi 1 per 200, ditambah 1 per 3000. Nah, kalau kita samakan ke 3000 di situ, nanti akan menjadi ada 300 dikurangi dengan 3000 bagi 200, dia itu nanti akan jadi 15. Lalu di sini ditambah 1, atau jadinya nanti di situ ada 200, di sini nanti 86 per 3000. Berarti dia nanti hampiran nilai dari F0,1-nya adalah sekian. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk fungsi berikut, tentukan R3-nya. Artinya kita disuruh mencari galat untuk R3. Sisa polinom dari deret 3 yang berpusat di A. Kemudian tentukan batas yang baik untuk yang di situ. Oke, di sini untuk mencari R3 kita butuh turunan keempat. Karena tadi kita butuh F dari 4 kali aksen, atau dia turunan keempatnya. Jadi di situ dari Gx yang kita punya, kita turunkan 4 kali. G aksennya di sini akan menjadi min E pangkat min X. G double aksennya akan menjadi E pangkat min X balik lagi karena dikali dengan min 1. G
G triple aksennya akan menjadi minus E pangkat min X, dan G turunan keempatnya akan menjadi E pangkat min X lagi. Artinya kalau R3 di sini tadi rumusnya itu adalah F turunan keempat C per 4 faktorial dikali X min A pangkat 4. Kalau kita masukkan masing-masing yang kita punya, turunan keempat dari fungsinya ada E pangkat min X, karena di sini C berarti E pangkat min C. Dibagi dengan 4 faktorial, dikali dengan X min A hanya 1 pangkat 4. Nah, ini berarti R3-nya. Nah, sekarang kita mau mencari batas yang baik untuk R3 0,2. Ya sudah, di situ tinggal masukkan X-nya 0,2. Artinya di sini nanti ada mutlak dari E pangkat min C per 4 faktorial dikali dengan 0,2 min 1 pangkat 4. Dia akan seperti ini. Nah, atau di sini nanti ada, kalau kita mutlakin di situ, E pangkat sesuatu selalu positif, 4 faktorial positif. Di sini ada min 0,2 kurangi 1 pangkat 4, karena pangkatnya genap juga selalu positif. Artinya mutlaknya bisa kita hilangkan, tinggal E pangkat min C per 4 faktorial dikali, di sini nanti ada min 0,8 pangkat 4. Nah, kita mau mencari angka nih, berarti C-nya harus hilang. Tadi C itu di antara A dan X. X dan A-nya tadi, X-nya ada 0,2, A-nya 1, lebih kecil X-nya, berarti di sini ada 0,2, dan di sini ada 1. Nah, karena di sini ada min C, berarti kita kali dengan minus. Kalau dikali dengan minus ada min 1, di sini nanti ada min 0,2, dan kita E pangkatkan. Berarti kalau E pangkatkan, kita akan mendapatkan seperti ini. Karena kita mencari batas, berarti kita pakai yang lebih besar. Artinya dia nanti akan kurang dari E pangkat min 0,2 per, di sini nanti 4 faktorial. 4 faktorial itu di situ ada 24 dikali min 0,8 pangkat 4. Nah, ini artinya batas yang baik untuk R3 0,2. Nah, seperti itu untuk mencari C-nya serta mencari batas yang baiknya. Nah, demikian tadi pembahasan dari saya untuk subbab 9.6 sampai 9.9. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.